sepasang suami istri yang memiliki seorang anak kecil yang sejak bayinya senantiasa dimohonkan doa oleh orang tuanya dengan doa Allahumma ja'alhu min ahlil Quran. Wahai Allah, jadikan anakku ini sebagai ahli Al-Quran. Setiap hari, setiap saat senantiasa bermohon sama Allah, ya Allah, jadikan anakku ini sebagai ahli Al-Quran. Lalu kemudian di usia 2 tahun anak itu Allah uji dengan meninggalnya sang ayah. Yang meninggal bapaknya, Pak. Tapi itu tidak menjadikan kemudian sang ibu berputus asa, goyah hatinya untuk menjadikan anaknya sebagai penghafal Quran, sehingga setiap saat yakin memohon sama Allah, Allahumma ja'alhu min ahlil Quran. Wahai Allah, jadikan anakku sebagai ahli Al-Quran. Apakah sampai di situ ujian sang anak di usianya 4 tahun kembali diuji oleh Allah dengan diambilnya penglihatannya sang anak? Buta Pak ini anak. Apakah goyah keinginan sang ibu menjadikan anaknya sebagai ahli agama, sebagai ahli Al-Quran? Tetap senantiasa dia yakin bahwa ketentuan Allah pasti akan indah. Dia senantiasa memohon sama Allah, Allahumma ja'alhu min ahlil Quran. Ya Allah, jadikan anakku sebagai ahli Al-Quran. Ternyata Pak, memang anak ini Allah angkat penglihatannya, tapi ternyata Allah hadirkan ingatan yang begitu kuat pada diri anak ini, sehingga apa yang dikatakan ibunya, bahkan ibunya membacakan satu halaman dalam Al-Quran, pasti langsung dihafalkan sang anak. Jadi diangkat penglihatannya, tapi diberikan ingatan yang begitu kuat. Jadi dibacakan ayat-ayat Al-Quran langsung dihafal, sekali dibacakan langsung dihafal. Saya ingat dulu kita di pesantren, itu secara normalnya Pak, untuk menghafal Al-Quran itu satu halaman, guru kita itu mengajarkan untuk membaca mengulang-ulang sebanyak 40 kali, baru tinggal diingatan. Itu secara normalnya. Ini satu kali dibacakan langsung dihafal, sehingga ibunya membaca, pasti Allah berikan kelebihan yang luar biasa pada anak saya ini, sehingga ibunya ini dibawalah anaknya ke sekolah Al-Quran. Sampai di sekolah Al-Quran, ya, ternyata anaknya yang paling muda. Teman-teman yang lain usia 6 tahun ke atas, sendiri dia usia 4 tahun. Kemudian sang guru membacakan sebuah surah dalam Al-Quran, yaitu surah Qaf, dibacakan dari ayat pertama sampai ayat ke-45. Ya, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ya, ketika setelah dibacakan oleh gurunya, sang guru kemudian bertanya kepada anak-anaknya, kepada santri-santrinya, man hafidha ala dhahri qalbi, siapakah di antara kalian yang menghafalkan surah yang saya bacakan tadi? Maka semua anak yang hadir tak satu pun yang mengangkat tangannya, kecuali sang anak yang lagi buta usia 4 tahun. Dia kemudian berkata, hafiztu ala dhahri qalbi ya syekh. Aku mampu menghafalkan apa yang kamu bacakan tadi, wahai guru. Lalu kemudian dipanggil di hadapan teman-temannya. Sang anak membacakan surah Qaf dari ayat pertama sampai ayat ke-45 sampai ayat terakhir. Tak satu pun ayatnya yang salah. Bahkan sang anak mampu membacakan Al-Quran secara sempurna, mulai dari makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, pokoknya lengkap, tajwidnya betul semua. Ya, sehingga sang guru mengatakan, ada kelebihan yang Allah berikan pada dirimu, wahai anak. Maka mulai hari ini, tidak hanya aku ajarkan Al-Quran pada dirimu, tapi juga aku yakin engkau bisa menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kelak nantinya engkau tidak hanya menjadi ahli Al-Quran, kelak nantinya engkau akan menjadi ahli hadis. Maka begitu senangnya sang anak pulang ke rumahnya memeluk sang ibu. Wahai ibu, aku ingin menjadi seorang ahli hadis. Mulai hari ini wahai ibu, aku ingin menghafalkan hadis-hadis Rasulullah, wahai ibu. Ibunya ragu dan berkata, nah, tidak usah dulu hafal hadis, hafal saja dulu Al-Quran.
fokus saja dulu menghafalkan Al-Quran. Engkau ini buta wahai anak. Apa kata sang anak? Tidak wahai ibu, guruku yakin bahwa saya bisa menghafalkan Al-Quran dan saya bisa menghafalkan hadis-hadis Rasulullah. Saya insya Allah mampu menghafal Al-Quran, mampu menghafalkan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Sampai sang anak masuk di dalam kamar mengulang-ulang surah Qaf. Sang ibu sambil menangis mengambil air wudhu, lalu kemudian membentangkan sajadahnya di dalam mihrabnya. Ya salat hajat, di dalam sujudnya dia tumpahkan air matanya, minta sama Allah, wahai Allah, engkau anugerahkan ingatan yang kuat pada anakku, tapi anakku saat ini engkau uji dengan buta matanya, wahai Allah. Maka mulai hari ini aku mohon, wahai Allah, angkat penyakit matanya anakku, jadikan dia mampu melihat, wahai Allah. Ingin ku jadikan dia sebagai penghafal Al-Quran, sebagai ahli Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah, dan akan kuabdikan dirinya untuk ilmunya, untuk membangun agama, wahai Allah. Sehingga apa yang terjadi? Setelah salat ibunya tertidur, sang anak pas juga membaca surah Qaf ayat 22, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka pada hari ini kami buka, kami singkap penutup matamu, dan pada hari ini penglihatanmu mampu melihat secara tajam. Apa yang terjadi, Pak? Ketika pas dia baca itu ayat, langsung Allah angkat penyakitnya sang anak ini. Dia angkat penyakitnya, langsung mampu melihat. Saking gembiranya sang anak ini langsung teriak, wahai ummi, saya bisa melihat, wahai ummi. Kaget ibunya, terbangun dari tidurnya. Kata ibunya, kayaknya engkau tidak mampu melihat, nak. Kayaknya engkau hanya melihat dengan mata hatimu, bukan mata penglihatanmu. Apa kata sang anak? Tidak. Dia mampu menyebutkan apa yang ada di depannya, apa yang ada di sampingnya, di sekelilingnya, dia mampu menyebutkannya. Maka yakinlah sang ibu bahwa anaknya mampu melihat, hadirin yang dirahmati dan dicintai Allah. Maka pada saat itu betul diajar anaknya, dibawa ke sekolah-sekolah Al-Quran, dibawa anaknya ke ulama-ulama hadis, sampai anak itu menjadi seorang ahli hadis. Siapakah anak itu? Itulah yang kemudian hari kita kenal dengan sebutan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Bukhari, yang kita kenal dengan sebutan Imam Al-Bukhari. Masya Allah, Imam Al-Bukhari mampu menghafalkan 600.000 hadis, sehingga dia dikenal sebagai imamnya para ahli hadis. Semua ulama-ulama hadis pasti merujuk kepada Imam Al-Bukhari. Ini pelajaran, Pak, bahwa kita sebagai orang tua, tugas kita adalah bagaimana senantiasa mendoakan anak-anak kita. Jangan pernah putus asa. Mungkin kita merasa kita ini bukan dari agama, kita mengatakan saya ini bukan dari pesantren, saya tidak paham agama. Tapi jangan pernah lupa untuk senantiasa mendoakan anak-anak kita. Minimal doakan anak kita, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, jadikan anakku ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikan anakku anak-anak yang saleh. Allahumma ja'alhu min ahli Al-Quran. Jadikan anakku ahli Al-Quran, tidak hanya sekedar menghafalkan Al-Quran, tapi mampu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa.